Ketika sebuah makam misterius ditemukan di dalam patung Liberty, Amerika Serikat terperangah. Namun, yang lebih mengejutkan adalah reaksi Presiden Donald Trump yang dengan tegas menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang disebut nabi, memicu kemarahan besar di seluruh negeri. Protes masif merebak dan ketegangan semakin memuncak. Apakah keputusan Trump akan memecah belah negara ini lebih dalam lagi? Ataukah ada jalan bagi negara untuk bersatu kembali? Cuaca pagi itu cerah dan langit biru tampak bersih tanpa awan. Di tengah kesibukan kota New York, di sebuah sudut kota yang tak pernah sepi, terdapat sebuah lokasi yang penuh dengan sejarah, patung Liberty. Siapapun yang berdiri di kaki patung itu, seolah bisa merasakan bagaimana lambang kebebasan dan cita-cita itu berdiri kokoh menghadap ke lautan Atlantik, memandang jauh keluar, menuju masa depan yang lebih baik. Tetapi hari itu, sebuah peristiwa yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun akan mengubah segala sesuatu. Sesuatu yang bahkan bisa meruntuhkan kepercayaan dunia pada sejarah yang mereka kenal. Dr. Alexander Grant, seorang arkeolog senior dari Universitas Columbia, sedang memimpin sebuah tim yang melakukan proyek pemeliharaan dan penelitian di sekitar patung Liberty. Mereka memeriksa struktur patung itu dan wilayah sekitarnya untuk memastikan bahwa patung yang dibangun pada abad ke-19 tersebut tetap kokoh. Tim ini telah bekerja selama beberapa bulan, mengumpulkan data dan menggali informasi lebih dalam tentang monumen ikonik ini. Namun, yang mereka temukan pada pagi itu jauh melampaui apa yang mereka harapkan. Saat Dr. Grant dan timnya sedang melakukan pengecekan rutin di bawah patung, salah satu anggota tim, Sarah Lopez, menemukan sebuah celah kecil di dinding batu. Awalnya, itu tampak seperti retakan biasa, tetapi ketika Sarah memasukkan alat pencari di celah tersebut, dia merasakan ada ruang kosong di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, mereka memutuskan untuk menggali lebih dalam, berharap menemukan sesuatu yang menarik atau sekadar catatan sejarah yang terlupakan. Namun, semakin dalam mereka menggali, semakin misterius temuan mereka. Ruang tersebut ternyata lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dinding-dindingnya tertutup dengan ukiran-ukiran yang tidak mereka kenali. Gambar-gambar itu bukanlah gambar-gambar yang umum ditemukan di sekitar patung Liberty, yang didominasi oleh simbol kebebasan dan kemerdekaan. Ukiran tersebut menggambarkan wajah-wajah yang tampak asing dan penuh dengan simbol-simbol spiritual yang tidak dapat dipahami dengan mudah. Makin lama, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Tim arkeologi yang semula berharap hanya menemukan artefak biasa, mulai menyadari bahwa mereka berada di tempat yang jauh lebih penting dari yang mereka duga. Di tengah ruang yang luas, mereka menemukan sebuah peti besar yang terkubur di dasar tanah. Ketika peti itu dibuka dengan hati-hati, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan, sebuah makam yang rapi dan terawat dengan baik, meskipun sudah terkubur selama ribuan tahun. Makam itu dipenuhi dengan simbol-simbol yang mengingatkan mereka pada ikonografi agama-agama besar dunia. Namun ada satu hal yang paling mencolok, sebuah batu nisan besar yang tertulis dalam huruf kuno yang sulit diterjemahkan. Sesuatu yang lebih menakutkan lagi muncul ketika mereka memperhatikan lebih dekat batu nisan itu. Tulisan di sana tidak hanya merujuk pada seorang tokoh besar dari sejarah, tetapi juga mencantumkan kata-kata yang sangat langka, Nabi yang terhilang. Semua anggota tim terpaku. Kata Nabi itu seakan menjadi sebuah petunjuk, tetapi Nabi siapa yang dimaksud? Bagaimana bisa seorang Nabi terkubur di bawah patung Liberty, sebuah simbol kebebasan dan kemajuan dunia barat? Berita tentang penemuan ini segera menyebar dengan cepat. Dalam waktu singkat, media lokal mulai melaporkan temuan tersebut dan para ilmuwan serta arkeolog dari seluruh dunia berbondong-bondong datang ke lokasi untuk menyelidiki lebih lanjut. Para jurnalis yang menunggu di luar segera mengirimkan laporan ke seluruh dunia. Penemuan makam misterius di bawah patung Liberty. Siapa tokoh yang dikubur di sana? Di tengah kegemparan ini, Dr. Grant merasa kebingungannya semakin dalam. Ia telah meneliti berbagai situs bersejarah, tetapi yang satu ini berbeda. Penemuan itu bukan hanya sekadar artefak atau peninggalan sejarah. Itu adalah sebuah pesan, sebuah misteri yang tampaknya ditujukan kepada umat manusia.
Namun, pertanyaan yang lebih besar muncul di benaknya. Apakah ini benar-benar makam seorang nabi, atau hanya sebuah ilusi sejarah yang dibangun untuk menipu orang-orang? Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa makam tersebut bukanlah milik seseorang yang dikenal oleh sejarah mainstream. Bahkan para ahli sejarah dan agama yang datang untuk memeriksa temuan itu tidak bisa menemukan catatan tentang siapapun yang sesuai dengan deskripsi tersebut. Namun, beberapa simbol di makam itu, seperti lambang-lambang yang terlihat mirip dengan lambang-lambang dari tradisi-tradisi agama kuno, menunjukkan bahwa mungkin ada sesuatu yang sangat besar dan tersembunyi di baliknya. Para ahli dari berbagai disiplin ilmu segera mengajukan berbagai teori. Beberapa mengklaim bahwa makam tersebut mungkin milik seorang pemimpin spiritual kuno yang telah dihapus dari catatan sejarah karena alasan politik. Yang lain berspekulasi bahwa makam itu bisa jadi milik seseorang yang lebih dari sekadar manusia biasa. Ada yang bahkan berpendapat bahwa makam tersebut mungkin terkait dengan figur-figur yang memiliki hubungan erat dengan kepercayaan-kepercayaan mistis yang selama ini tidak diketahui oleh publik. Namun, meskipun banyak teori bermunculan, satu hal yang pasti adalah bahwa penemuan itu mengubah sejarah dunia. Masyarakat internasional mulai merasakan gelombang ketegangan yang perlahan berkembang, seperti sebuah gema yang semakin kuat. Tidak ada yang bisa menduga bagaimana peristiwa ini akan berlanjut. Hari-hari berlalu dan dunia mulai berguncang. Negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, mulai dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Di balik itu semua, satu nama mulai muncul. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang penuh kontroversi, yang beberapa orang yakini akan memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana peristiwa ini berkembang. Namun, belum ada yang tahu bahwa pernyataan Trump selanjutnya akan mengguncang dunia lebih jauh lagi, sebuah pernyataan yang akan memicu kemarahan umat beragama di seluruh dunia. Ketegangan semakin meningkat, dunia sedang menunggu, dan peristiwa besar ini baru saja dimulai. Ketika berita tentang penemuan makam yang terkubur di bawah patung Liberty tersebar ke seluruh dunia, gemuruh perdebatan langsung meletus. Masyarakat internasional terbagi dalam dua kubu yang sangat berbeda. Mereka yang menganggap temuan tersebut sebagai bukti sejarah yang luar biasa, dan mereka yang skeptis berpendapat bahwa itu hanya sebuah penipuan besar. Perselisihan ini bukan hanya terjadi di kalangan ilmuwan dan sejarawan, tetapi juga merembet ke dunia politik dan agama, membentuk badai opini publik yang tak terbendung. Sejak temuan itu pertama kali diumumkan, pihak berwenang Amerika Serikat segera membentuk tim investigasi yang terdiri dari berbagai ahli. Di antaranya adalah sejarawan, arkeolog, ahli agama, dan pakar linguistik. Tim ini diberi tugas untuk memverifikasi keaslian penemuan tersebut dan mencari tahu siapa sebenarnya orang yang terkubur di bawah patung Liberty. Para ilmuwan pun mulai bekerja keras, namun semakin mereka menggali, semakin banyak pertanyaan yang muncul tanpa jawaban yang jelas. Salah satu temuan awal yang mencengangkan adalah tulisan di batu nisan makam itu. Setelah dilakukan analisis mendalam, para ahli linguistik menemukan bahwa tulisan tersebut bukan berasal dari bahasa yang dikenal oleh peradaban modern. Beberapa simbol di batu nisan mengarah pada beberapa sistem penulisan kuno yang digunakan oleh peradaban Mesir kuno dan Timur Tengah. Namun, ada satu bagian dari tulisan itu yang tidak dapat diterjemahkan sama sekali. Sebuah bagian yang tampaknya mengandung pesan yang lebih dalam, entah itu dari sisi agama atau filosofi yang belum terungkap. Dr. Susan Miller, seorang ahli bahasa kuno dari Universitas Harvard, menjadi salah satu tokoh yang paling vokal dalam penyelidikan ini. Ia mengungkapkan bahwa simbol-simbol yang ditemukan di makam tersebut memiliki kesamaan dengan simbol-simbol yang pernah digunakan oleh para nabi dan pemimpin spiritual dalam berbagai tradisi agama. Namun ia juga menyarankan agar semua pihak tetap berhati-hati, karena bisa saja ini hanya sebuah rekayasa sejarah yang disalahartikan oleh peneliti-peneliti awal. Ini mungkin bukan makam seseorang yang kita kenal dalam sejarah agama yang kita pelajari, kata Dr. Miller dalam sebuah wawancara yang disiarkan di seluruh dunia.
Namun, simbol-simbol ini sangat kuat dan berbicara tentang spiritualitas yang lebih dalam. Ada kemungkinan bahwa siapapun yang ada di dalam makam ini memainkan peran yang jauh lebih besar dalam peradaban manusia daripada yang kita duga. Namun, terlepas dari kesaksian para ahli, banyak orang yang mulai meragukan temuan itu. Beberapa kalangan, baik dari dunia akademis maupun masyarakat umum, berpikir bahwa itu hanya kebetulan atau bahkan rekayasa belaka. Mereka merasa bahwa ini hanya upaya untuk menarik perhatian atau menciptakan sensasi, apalagi mengingat lokasi penemuan yang begitu ikonik di bawah salah satu simbol terbesar kebebasan dan kemerdekaan di dunia. Beberapa teori yang berkembang di kalangan skeptis meliputi dugaan bahwa makam tersebut bisa saja berasal dari zaman kolonial, atau mungkin sekadar makam seseorang yang tidak memiliki kaitan dengan agama atau spiritualitas sama sekali. Bahkan ada yang menyarankan bahwa penemuan ini mungkin hanyalah bagian dari eksperimen arkeologi untuk membangkitkan ketertarikan dunia pada sebuah kisah fiksi. Tapi ketegangan benar-benar mulai memuncak ketika teori yang lebih kontroversial mulai berkembang, bahwa makam itu benar-benar milik seorang nabi yang dihapuskan dari sejarah. Ada yang menyebut bahwa makam tersebut mungkin milik seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah spiritual manusia, namun jejak-jejaknya sengaja dihilangkan atau disembunyikan oleh kekuatan besar sepanjang sejarah. Teori ini semakin mengemuka setelah analisis DNA yang menunjukkan bahwa jenazah yang ditemukan dalam makam itu memiliki ciri-ciri yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Namun, meskipun ada banyak teori, belum ada yang dapat memberikan jawaban pasti. Para ahli arkeologi dan ilmuwan semakin frustasi dengan minimnya bukti yang dapat digunakan untuk menentukan siapa sebenarnya orang yang terkubur di sana. Tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa seorang nabi atau tokoh besar lainnya pernah dimakamkan di lokasi tersebut. Sementara itu, ketegangan dunia semakin meningkat. Di Amerika Serikat, opini publik terpecah belah. Banyak orang yang merasa takjub dengan penemuan ini, menganggapnya sebagai bukti bahwa sejarah dunia kita jauh lebih kompleks daripada yang selama ini kita pelajari. Mereka melihatnya sebagai peluang untuk menggali lebih dalam tentang asal-usul spiritualitas manusia. Bahkan ada yang berpendapat bahwa penemuan ini dapat menjadi langkah pertama untuk mengungkapkan rahasia besar dalam agama-agama dunia. Namun, di sisi lain, ada kelompok yang merasa sangat terancam dengan temuan ini. Mereka menganggap bahwa keberadaan makam tersebut dapat mengancam fondasi ajaran agama yang sudah ada selama ini. Jika makam itu benar-benar milik seorang nabi, maka apakah itu berarti ajaran agama kita selama ini salah? Apa artinya ini bagi keyakinan kita? Demikian salah satu protes keras yang terdengar dari kalangan agama-agama besar. Beberapa kelompok bahkan mulai menganggap temuan ini sebagai ancaman terhadap keyakinan mereka yang sudah turun-temurun. Dan di tengah keramaian itu, ada satu suara yang semakin mendapat sorotan dari seluruh dunia. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, yang selalu dikenal dengan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial. Ketika diminta memberikan komentar tentang penemuan makam ini, Trump tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Ini semua hanya cerita fiksi, kata Trump dalam sebuah wawancara yang disiarkan langsung. Tidak ada nabi yang pernah ada di dunia ini. Semua itu hanya mitos yang dibuat untuk memanipulasi orang-orang. Amerika adalah negara bebas, dan kita tidak perlu bergantung pada cerita-cerita lama seperti itu untuk maju. Pernyataan Trump ini langsung memicu gelombang kemarahan. Bagi banyak orang, terutama mereka yang memiliki keyakinan agama kuat, kata-kata Trump itu adalah penghinaan besar. Banyak yang merasa bahwa Trump tidak hanya meremehkan agama mereka, tetapi juga mencoba menghapuskan pentingnya keyakinan spiritual dalam kehidupan manusia. Reaksi di media sosial pun langsung pecah. Hashtag #MustTrumpMustGo mulai trending di berbagai platform dengan ribuan orang yang menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Namun, di sisi lain, ada juga yang mendukung Trump. Beberapa pendukungnya merasa bahwa presiden mereka sedang berbicara tentang realitas dunia modern, di mana agama harus disesuaikan dengan zaman. Mereka berargumen bahwa pernyataan Trump hanyalah sebuah upaya
untuk mengurangi ketegangan yang ditimbulkan oleh penemuan makam tersebut dan untuk mendorong pemikiran rasional yang lebih logis. Sementara itu, situasi semakin memanas. Masyarakat Amerika mulai terbagi dalam dua kubu yang semakin jelas, dengan satu sisi mendukung Trump dan sisi lainnya mengutuknya. Di luar sana, dunia sedang menunggu, mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi selanjutnya, karena mereka tahu bahwa penemuan ini bukan sekadar masalah sejarah atau arkeologi. Ini adalah masalah besar yang melibatkan keyakinan agama, politik, dan bahkan masa depan peradaban manusia. Di tengah segala ketegangan ini, satu hal menjadi semakin jelas. Penemuan makam tersebut akan mengubah segalanya. Dunia tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Kontroversi tentang penemuan makam di bawah patung Liberty semakin berkembang, mengundang perhatian seluruh dunia. Berita tersebut memunculkan ribuan pertanyaan tanpa jawaban yang pasti. Namun, satu hal yang paling mencolok adalah pernyataan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang selalu dikenal dengan sikap kontroversialnya. Ketika dihadapkan pada pertanyaan mengenai penemuan makam tersebut, Trump tidak hanya memberikan tanggapan, tetapi juga memperburuk ketegangan dengan sebuah pernyataan yang membuat dunia terbelalak. Pada sebuah konferensi pers yang digelar di Gedung Putih, Trump dengan tegas mengatakan, makam itu hanyalah sebuah penipuan besar. Di dunia ini, tidak pernah ada yang disebut nabi. Semua itu hanya cerita yang dibuat untuk mengendalikan orang-orang. Amerika adalah negara bebas, dan kita tidak perlu terperangkap oleh cerita-cerita semacam itu. Pernyataan Trump itu seketika meledak menjadi perdebatan global. Bagi banyak orang, terutama mereka yang berpegang teguh pada keyakinan agama, kata-kata Trump dianggap sebagai penghinaan yang luar biasa. Umat Islam, Kristen, Yahudi, dan berbagai agama lainnya merasa sangat terganggu dengan pernyataan presiden mereka. Sejumlah pemimpin agama dari seluruh dunia segera mengeluarkan kecaman terhadap Trump, menyerukan untuk menjunjung tinggi keyakinan spiritual yang telah lama mereka anut. Di tengah kegemparan ini, muncul suara dari luar Amerika yang mempertanyakan apakah mungkin ada alasan tersembunyi di balik pernyataan Trump tersebut. Beberapa analis politik berpendapat bahwa Trump mungkin berusaha untuk mengurangi ketegangan yang semakin meluas, meskipun dengan cara yang sangat kontroversial. Namun apa yang jelas adalah bahwa pernyataan tersebut semakin memperburuk citra Trump di mata dunia, terutama di negara-negara dengan populasi besar umat beragama. Di dalam negeri, respons terhadap ucapan Trump sangat terbagi. Di satu sisi, banyak pendukung Trump yang merasa bahwa pernyataannya adalah bagian dari upaya untuk menjaga Amerika tetap pada jalurnya, sebuah negara yang kuat, rasional, dan bebas dari pengaruh agama yang berlebihan. Ini adalah Amerika. Kami tidak butuh untuk terperangkap dalam mitos-mitos agama, ujar John Miller, salah seorang pendukung setia Trump, dalam sebuah wawancara. Trump hanya mengingatkan kita bahwa kita harus berpikir dengan logika, bukan dengan dogma. Namun di sisi lain, banyak tokoh publik, selebritas, bahkan anggota parlemen yang mengutuk keras pernyataan Trump. Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts langsung memberikan pernyataan yang penuh amarah. Apa yang dikatakan oleh Presiden adalah penghinaan terhadap jutaan orang yang mempercayai nilai-nilai agama mereka. Pernyataannya tidak hanya meremehkan sejarah, tetapi juga memicu kebencian antaragama di dalam negeri. Di luar lingkup politik, pernyataan Trump telah menciptakan perpecahan yang sangat besar di masyarakat. Media sosial menjadi ladang pertempuran ideologi. #Trump must go mulai menjadi topik utama di Twitter dengan ribuan orang yang menyerukan agar Trump segera dilengsarkan dari jabatannya. Bahkan ada kelompok yang mendesak agar dilakukan pemakzulan terhadap Trump dengan alasan bahwa pernyataannya telah melukai perasaan umat beragama dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Bagi sebagian orang, reaksi terhadap penemuan makam tersebut sangat emosional. Mereka merasa bahwa keyakinan mereka dihina, bahwa sebuah misteri yang belum terpecahkan justru dilecehkan begitu saja oleh orang yang seharusnya menjadi contoh bagi bangsa ini. Di tengah maraknya protes di jalanan, kota-kota besar seperti New
York dan Los Angeles mulai dipenuhi dengan massa yang memprotes kebijakan Trump. Mereka menyuarakan rasa ketidakadilan yang mereka rasakan, menginginkan sebuah pemerintahan yang menghargai semua keyakinan dan menjaga perdamaian antarumat beragama. Namun, meskipun protes semakin besar, Trump tetap pada pendiriannya. Dalam pidatonya di televisi nasional, ia dengan tegas mengatakan, "Di dunia modern, kita tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang cerita kuno. Kita harus maju, berpikir secara rasional, dan tidak terperangkap dalam kepercayaan yang tidak membawa kita ke depan." Pernyataan ini semakin menambah api dalam ketegangan yang sudah ada. Tentu saja, ada juga sejumlah pengamat yang merasa bahwa Trump sedang bermain-main dengan isu sensitif ini untuk tujuan politik. Mereka berpendapat bahwa Trump sedang mengalihkan perhatian masyarakat dari masalah dalam negerinya yang lebih mendesak. Trump adalah seorang master dalam memanipulasi opini publik, kata analis politik Daniel Foster. Dia tahu betul bagaimana cara mengalihkan perhatian orang dari masalah-masalah yang lebih penting, dan dia juga tahu betapa besar dampak dari pernyataan kontroversial seperti ini. Ini semua adalah bagian dari strateginya untuk mempertahankan kekuasaannya, tetapi tidak semua pihak setuju dengan analisis ini. Beberapa kritikus politik berpendapat bahwa pernyataan Trump menunjukkan bahwa ia tidak memahami pentingnya agama dan spiritualitas dalam kehidupan sebagian besar rakyat Amerika, dan bagaimana pernyataannya itu dapat memicu perpecahan lebih lanjut. Sejarah Amerika adalah sejarah keberagaman, ujar Profesor James Bennett, seorang ahli sejarah dari Universitas Princeton. Kenyataannya, banyak orang Amerika yang sangat memegang teguh nilai-nilai agama, dan ketika Presiden mengatakan hal seperti itu, dia meremehkan sebagian besar rakyatnya. Sementara itu, di seluruh dunia, umat beragama mulai merasa cemas. Beberapa negara di Timur Tengah mengeluarkan kecaman keras, sementara di Asia dan Eropa, diskusi tentang hubungan antara agama dan politik semakin menghangat. Banyak yang bertanya-tanya apakah pernyataan Trump akan memicu kerusuhan lebih besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, meskipun ketegangan internasional semakin tinggi, satu hal yang jelas, pernyataan Trump telah memperburuk citra Amerika Serikat di mata dunia. Ketika isu makam ini pertama kali mencuat, banyak orang menganggapnya sebagai sebuah misteri yang perlu dipecahkan. Namun, dengan pernyataan Trump yang meremehkan agama dan sejarah, seluruh dunia sekarang melihat Amerika Serikat dalam cahaya yang sangat berbeda. Di dalam negeri, perpecahan semakin mendalam. Protes-protes besar di berbagai kota tidak hanya menyuarakan ketidakpuasan terhadap Trump, tetapi juga menjadi seruan untuk mempertanyakan kepemimpinan yang semakin polaristik. Namun, meskipun begitu, Trump tetap tidak gentar. Ia semakin memperkuat posisinya, menganggap dirinya sebagai orang yang berani menentang norma-norma lama dan membawa negara ini ke arah yang lebih progresif. Meskipun, bagi banyak orang, caranya sangat kontroversial. Di luar sana, dunia sedang menunggu. Penemuan makam tersebut bukan hanya sekadar berita arkeologi. Ini telah berubah menjadi sebuah pertempuran ideologi yang memecah belah dunia. Dengan setiap langkah Trump, ketegangan semakin meningkat. Akankah presiden ini mampu mempertahankan kekuasaannya? Atau akankah dia menjadi korban dari kontroversi yang ia sendiri ciptakan? Dunia menunggu dengan penuh ketegangan, dan peristiwa-peristiwa selanjutnya akan menentukan nasibnya. Beberapa minggu setelah pernyataan kontroversial Donald Trump tentang penemuan makam di bawah patung Liberty, ketegangan yang menyelimuti Amerika Serikat semakin meningkat. Masyarakat terpecah menjadi dua kubu yang semakin jelas. Mereka yang mendukung presiden dan mereka yang menentangnya. Protes di jalanan semakin sering terjadi, baik di kota-kota besar maupun daerah-daerah kecil. Namun kali ini bukan hanya masalah politik atau sejarah yang menjadi perdebatan utama, tetapi juga bagaimana masyarakat melihat peran agama dan spiritualitas dalam kehidupan mereka. Dalam pertemuan di Gedung Putih, Trump tetap berpegang pada pendiriannya. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur dari pernyataan yang telah menimbulkan kemarahan global. Malah, ia terus mengklaim bahwa Amerika harus tetap berada pada jalur rasional dan berpikir logis, tanpa terjebak dalam cerita-cerita yang tidak terbukti kebenarannya. Kami harus menghadapi kenyataan.
ujar Trump dalam pidatonya yang ditayangkan langsung di televisi. Ini adalah negara yang dibangun dengan fondasi kebebasan, bukan dengan cerita-cerita yang membatasi kita. Namun, di balik keyakinan tersebut ada masalah yang jauh lebih besar yang mulai merayap ke permukaan. Presiden Amerika Serikat kini sedang menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar pernyataan kontroversial. Ketika dunia semakin memperhatikan reaksi publik terhadap maklumatnya, sebuah ketegangan yang lebih dalam mulai terungkap. Di luar Gedung Putih, ribuan orang yang marah mulai menggelar demonstrasi besar di seluruh negeri. Dari Washington DC hingga Los Angeles, dari Chicago hingga Miami, protes terus membanjiri jalanan. Namun, kali ini berbeda. Para demonstran tidak hanya terdiri dari mereka yang tidak setuju dengan pernyataan Trump mengenai makam itu, tetapi juga mereka yang merasa bahwa Presiden telah menghina kebebasan beragama yang telah menjadi bagian dari nilai-nilai Amerika sejak negara ini didirikan. Slogan-slogan seperti Jodilaga Respect All Faiths dan Jack Trump Out mulai menghiasi berbagai sudut kota. Ada ribuan pendukung agama yang merasa pernyataan Trump merendahkan nilai-nilai inti yang selama ini mereka pegang teguh. Di antara mereka adalah kelompok-kelompok dari berbagai agama, seperti Kristen, Islam, Yahudi, dan Hindu, yang merasa bahwa sikap presiden mereka telah mengancam keharmonisan umat beragama di Amerika. Pernyataan Trump adalah penghinaan bagi jutaan orang yang mempercayai ajaran agama mereka, kata seorang demonstran dari New York, sambil membawa spanduk bertuliskan, "Kami tidak akan diam, kami akan memperjuangkan keyakinan kami." Sementara itu, di kalangan umat Kristen, beberapa kelompok gereja besar mengeluarkan pernyataan resmi yang menentang apa yang dikatakan Trump. Pihak Gereja Katolik Roma dan beberapa denominasi Protestan mengajak umat mereka untuk bersama-sama melawan pemikiran yang meremehkan nilai-nilai agama yang mereka percayai. Kami tidak dapat menerima bahwa presiden kami menyatakan bahwa tidak ada nabi yang pernah ada di dunia ini. Itu bukan hanya salah secara historis, tetapi juga menyakiti perasaan jutaan orang yang menjalani kehidupan beragama mereka dengan tulus, kata Uskup Agung John Williams dalam sebuah pidato. Namun di balik seluruh ketegangan ini, ada sebuah fakta yang semakin jelas. Pernyataan Trump telah menciptakan jurang pemisah yang lebih besar antara masyarakat Amerika. Dunia yang dipenuhi dengan keberagaman keyakinan kini terpecah oleh ideologi yang lebih keras dan lebih tidak bisa ditoleransi. Banyak yang merasa bahwa Trump bukan hanya menantang sejarah, tetapi juga menantang nilai-nilai dasar yang membentuk negara itu. Di dalam Gedung Putih, meskipun Trump masih bertahan dengan pendiriannya, tekanan politik mulai meningkat. Partai Republik yang selama ini menjadi pendukung utama Trump kini terbagi. Beberapa anggota Kongres yang lebih moderat mulai merasakan dampak dari kontroversi ini. Dalam beberapa hari setelah pernyataan Trump, beberapa senator dari Partai Republik mengungkapkan ketidaksetujuan mereka terhadap sikap presiden. Beberapa dari mereka secara terang-terangan mengkritik Trump, walaupun tidak sampai mengancam untuk menarik dukungan mereka. Senator Mitch McConnell, yang sebelumnya merupakan salah satu pendukung utama Trump, mengeluarkan sebuah pernyataan yang agak hati-hati. Kebebasan berbicara adalah hak setiap warga negara, termasuk Presiden Amerika Serikat. Namun kita harus tetap berhati-hati dengan kata-kata kita, terutama ketika berbicara mengenai hal-hal yang sangat penting bagi banyak orang, kata McConnell dalam konferensi pers. Meski tidak menyebutkan Trump secara langsung, pernyataan tersebut jelas merujuk pada ketegangan yang ditimbulkan oleh ucapan presiden. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Trump mungkin sengaja menggunakan kontroversi ini sebagai alat untuk mempertahankan posisinya. Dengan memicu ketegangan seperti ini, Trump dapat mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah yang lebih mendalam yang sedang dihadapi oleh pemerintahannya, seperti krisis ekonomi, kebijakan luar negeri yang kacau, dan ketidakstabilan politik di dalam negeri. Ini adalah permainan politik yang sudah sering kita lihat dari Trump, ujar Sarah Collins, seorang pengamat politik di Washington DC. Dengan menantang agama dan sejarah, Trump sedang menciptakan keributan yang ia bisa manfaatkan untuk mendapatkan dukungan dari basis pemilihnya yang lebih konservatif. Namun, meskipun Trump berusaha mengalihkan perhatian publik,
Dampak dari pernyataannya sudah tidak bisa lagi dihindari. Ketegangan semakin memuncak dan protes-protes semakin merajalela. Dalam beberapa hari terakhir, ketegangan tersebut bahkan mulai mengarah pada potensi kerusuhan. Ketika beberapa kelompok radikal mulai ikut bergabung dengan demonstrasi, situasi mulai berubah menjadi lebih berbahaya. Di luar Amerika Serikat, pernyataan Trump memicu reaksi keras dari berbagai negara di seluruh dunia. Di Timur Tengah, negara-negara Muslim mengeluarkan kecaman keras terhadap Presiden Amerika. Pemimpin Iran, Ayatollah Khamenei, menulis di Twitter, "Presiden Amerika telah menghina segala sesuatu yang kami anggap suci. Tidak ada tempat untuk kata-kata seperti itu dalam dunia yang mengaku menghargai kebebasan beragama." Selain itu, banyak negara-negara Eropa yang dikenal dengan tradisi pluralisme agama, seperti Jerman dan Prancis, juga memberikan respons yang sangat kritis. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, dalam pernyataannya mengatakan, "Pernyataan Trump menciptakan ketidakpercayaan yang lebih dalam antar umat beragama dan membahayakan ikatan internasional yang telah lama dibangun." Tetapi mungkin yang paling mengejutkan adalah reaksi dari negara-negara dengan populasi besar umat Kristen dan Yahudi, seperti Italia dan Israel. Pemimpin-pemimpin agama dan politik di negara-negara tersebut menyatakan bahwa pernyataan Trump dapat merusak hubungan internasional yang telah terjalin lama. Beberapa bahkan mulai menyerukan agar Amerika Serikat mempertanggungjawabkan sikapnya dalam forum internasional. Dengan situasi yang semakin memburuk, dunia mulai bertanya-tanya bagaimana Trump akan merespons ketegangan ini. Akan adakah perubahan dalam kebijakan Amerika, atau akankah Presiden terus bersikukuh mempertahankan pendiriannya? Protes semakin meluas, politik domestik semakin terpecah, dan dunia internasional melihat Amerika Serikat dengan pandangan yang lebih kritis. Waktu semakin mendesak, dan saatnya untuk mengambil keputusan besar semakin dekat. Presiden yang terkenal dengan sikapnya yang keras kepala ini, kini berada di titik balik yang menentukan dalam masa kepresidenannya. Keputusan berikutnya, apakah ia akan mengalah atau malah memperburuk keadaan, akan menjadi momen yang menentukan masa depan politik dan sosial Amerika Serikat. Di luar sana, dunia menunggu. Dan sementara itu, di tengah keramaian protes, satu hal yang jelas, penemuan makam di bawah patung Liberty tidak hanya mengubah sejarah, ia juga mengubah arah politik dunia. Malam itu, Gedung Putih terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya ada beberapa orang di dalam. Sebagian besar tampak terperangah dengan ketegangan yang semakin memuncak di negara mereka. Di luar sana, di jalanan Washington DC, massa terus berkumpul, meneriakkan tuntutan agar Trump mundur dari jabatannya. Di seluruh negeri, protes semakin masif, menyuarakan rasa marah yang semakin dalam terhadap presiden dan sikapnya yang semakin kontroversial. Namun, di dalam Gedung Putih, Trump tampaknya tetap tenang. Bahkan dalam menghadapi badai opini publik yang mengarah kepadanya. Pikirannya terfokus pada sesuatu yang lebih besar. Bagaimana ia bisa tetap mempertahankan posisinya di tengah gelombang kemarahan yang tak kunjung reda. Pada akhirnya, ia tahu bahwa sebuah keputusan besar harus segera diambil untuk menenangkan situasi atau justru memperburuknya demi mempertahankan kontrol. Di ruang oval, di bawah lampu yang remang-remang, Trump duduk dengan kedua tangannya saling bersentuhan, wajahnya terperangah, seolah sedang merenungkan langkah besar yang harus diambil. Beberapa penasihat seniornya hadir di sana, termasuk Ketua Staf Gedung Putih, Kellyanne Conway, yang selalu siap mendukungnya meskipun dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Sementara itu, Mike Pence, wakil presiden yang selama ini setia, mendampingi Trump, duduk diam, memandang ke depan, mencoba memahami bagaimana situasi ini akan memengaruhi masa depannya juga. "Trump, Anda tahu ini semakin berbahaya. Kita harus melakukan sesuatu sebelum semua ini keluar dari kendali," ujar Conway dengan nada cemas. "Protes ini hanya akan semakin besar, dan dunia internasional tidak akan diam begitu saja. Kita perlu merespons dengan bijak." Trump mengangguk pelan, meskipun sorot matanya tampak jauh. Seolah dia tengah memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar protes yang terjadi di luar sana. "Saya tidak akan mundur," katanya dengan suara tegas. "Jika mereka mengira saya
akan tergoyahkan hanya karena kata-kata saya, mereka salah besar. Ini adalah momen untuk menunjukkan siapa saya. Ini adalah tentang kebebasan berbicara, tentang memperjuangkan prinsip-prinsip yang benar. Conway tidak bisa menahan diri untuk melontarkan komentar lebih lanjut. Tapi, ini bukan soal kebebasan berbicara lagi. Ini sudah menjadi isu kepercayaan. Orang-orang merasa dihina. Ini lebih besar dari sekadar masalah politik, Donald. Trump terdiam beberapa detik, merenungkan kata-kata Conway. Namun, dia segera mengubah ekspresi wajahnya, seperti menemukan kembali ketegasan yang sempat goyah. "Saya tahu itu," jawabnya singkat. "Tapi kita tidak bisa membiarkan hal ini meruntuhkan fondasi negara. Ini lebih dari sekadar tentang saya atau mereka. Ini tentang Amerika." Beberapa saat kemudian, sebuah rapat darurat digelar dengan anggota kabinet lainnya. Rapat tersebut dipimpin oleh Trump sendiri. Di sana, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan ikut hadir. Semua mulai memahami bahwa ini adalah situasi yang luar biasa, bahkan untuk seorang presiden yang sudah terbiasa menghadapi kontroversi. Di luar Amerika, ketegangan semakin meningkat. Negara-negara besar seperti Jerman, Inggris, dan bahkan Israel mulai bersikap kritis terhadap sikap Trump. Namun, yang paling memengaruhi keadaan adalah desakan dari anggota Kongres sendiri. Beberapa anggota dari Partai Republik yang selama ini mendukungnya mulai menuntut agar Trump meminta maaf atau setidaknya mengubah sikapnya. Mereka menyadari bahwa penolakannya untuk merevisi pernyataannya bisa berakibat fatal bagi reputasi negara. Namun, bagi Trump, keputusan untuk mundur atau meminta maaf bukanlah pilihan. Dia tahu bahwa langkah itu akan menganggap dirinya kalah, dan itu bukan hal yang bisa dia terima. "Kita tidak bisa mundur dari sini," tegas Trump dalam rapat tersebut. "Kita harus bertahan. Ini adalah ujian besar. Kita akan menang dan kita akan menunjukkan bahwa Amerika tidak akan terpengaruh oleh opini publik global." Malam itu, ketika rapat selesai, Trump kembali ke ruang pribadinya, meninggalkan timnya yang semakin cemas. Pikirannya penuh dengan kekhawatiran yang tidak biasa. Ketegangan internasional, protes yang meluas, dan tekanan dari dalam negeri semakin membebani dirinya. Namun, dia tidak bisa lagi mundur. Ketika ia melihat dirinya di cermin, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan sekarang akan dikenang oleh sejarah, apapun hasilnya. Entah dia akan berhasil mengendalikan situasi ini, ataukah sejarah akan mencatatnya sebagai presiden yang gagal mengatasi gejolak besar. Sementara itu, di luar sana, massa yang berdemonstrasi tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Setiap hari mereka semakin banyak, semakin bersemangat. Di Washington DC, lebih dari 100.000 orang berkumpul menyerukan agar Trump lengser. Mereka memegang spanduk-spanduk bertuliskan "Hentikan penistaan terhadap agama" dan "Kami meminta keadilan". Beberapa dari mereka bahkan mengenakan pakaian dengan simbol-simbol agama yang sangat khas, menuntut agar presiden menghargai setiap keyakinan yang ada. Tetapi, di sisi lain, Trump masih mendapatkan dukungan dari basis pemilih yang lebih konservatif. Mereka melihatnya sebagai pahlawan yang berani melawan kebijakan internasional yang mengancam kemerdekaan negara mereka. Mereka tidak peduli dengan protes yang terjadi di jalanan. Mereka hanya ingin melihat Trump tetap teguh dan tidak mundur. Tengah semua keramaian ini, seorang jurnalis terkemuka yang meliput situasi ini, Sarah Langston, mencoba mencari tahu lebih dalam. Ia mengunjungi salah satu tempat protes terbesar di Washington DC. Wawancaranya dengan para pengunjuk rasa mengungkapkan betapa dalamnya perasaan mereka yang terluka oleh pernyataan Trump. Seorang wanita muda beragama Kristen yang bergabung dalam demonstrasi itu berkata dengan suara bergetar, "Ini bukan sekadar tentang politik. Ini tentang martabat agama kita. Kami merasa dihina. Tidak ada yang berhak meremehkan apa yang kami percayai begitu saja." Ketegangan semakin terasa. Namun, tidak hanya para pendukung Trump yang ada di luar sana, tetapi juga mereka yang berharap agar pemimpin mereka dapat mengubah arah dengan lebih bijaksana. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak yang mulai bertanya-tanya, akankah Trump akhirnya berubah? Akankah ia mempertimbangkan untuk menyusun kembali strategi politiknya demi menjaga
stabilitas negara, namun yang lebih penting dari segalanya adalah bagaimana seluruh dunia melihat Amerika. Sebuah negara yang penuh dengan keberagaman agama, budaya dan keyakinan, kini tengah diuji oleh pemimpin yang menantang nilai-nilai yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Waktu berjalan dan tekanan semakin berat. Dunia sedang menunggu jawaban, dan keputusan Trump kali ini mungkin akan menentukan bagaimana Amerika Serikat akan dikenang oleh sejarah. Ketika pagi itu datang, situasi semakin memanas. Setiap sudut Washington DC dipenuhi dengan tanda-tanda ketegangan yang tak terhindarkan. Dari jendela Gedung Putih, Trump dapat melihat ribuan orang berkumpul di luar, memegang spanduk dan bendera yang menuntut agar ia mundur. Polisi dan pasukan, pengamanan berjaga di sekitar area, tetapi itu tidak bisa menghalangi ledakan kemarahan yang terasa begitu dekat. Di dalam Gedung Putih, udara terasa tebal dengan ketegangan. Rapat darurat diadakan dengan semua penasihat utama Trump hadir. Wajah mereka serius dan mereka tahu bahwa keputusan yang akan diambil dalam beberapa jam mendatang bisa mengubah arah sejarah negara ini. Di meja rapat, di antara tumpukan dokumen dan laporan, Trump duduk dengan tatapan tajam. Ia tampak lebih tegar dari sebelumnya, meskipun dalam hatinya ada keraguan yang tak terungkapkan. "Presiden," ujar Mike Pence, wakil presiden yang selama ini setia mendampingi Trump. "Situasi ini semakin buruk, tidak hanya di dalam negeri, tetapi di luar negeri juga. Protes-protes terus meluas dan banyak pemimpin dunia yang mulai mengkritik. Kita perlu merespons dengan cepat." Trump menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik, dan setiap keputusan yang diambil akan menentukan nasibnya. Tetapi ada satu hal yang tak bisa ia abaikan. Ia tidak bisa mundur. Baginya, mundur adalah tanda kekalahan. Itu bukan pilihan. "Kita akan terus maju," kata Trump. Suara tegasnya menggema di ruangan yang hening. "Kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak bisa dipermainkan." Namun, meskipun Trump berbicara dengan keyakinan, para penasihatnya tidak bisa menutupi kekhawatiran mereka. Beberapa di antaranya mulai berbicara lebih terbuka. "Presiden, kami mengerti bahwa Anda ingin mempertahankan prinsip Anda. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan dampaknya bagi negara ini. Jika protes terus meluas, kita akan menghadapi lebih banyak kerusakan sosial dan bahkan politik. Apakah Anda siap menghadapi itu?" tanya Conway, ketua staf Gedung Putih, yang sudah terbiasa dengan dinamika politik tajam. Trump terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara yang lebih lembut. "Saya siap menghadapi apapun, tapi saya tidak akan mundur. Tidak ada yang bisa menghentikan saya." Ia menatap wajah-wajah yang ada di sekitarnya, satu persatu, seolah menantang mereka untuk menentang keputusannya. Semua yang hadir tahu bahwa pernyataan itu bukan hanya tentang posisi presiden, tetapi juga tentang harga diri yang harus dipertahankan. Namun, di dalam hati Trump, keraguan itu tidak bisa hilang begitu saja. Ia tahu bahwa ada konsekuensi besar dari tindakannya. Saat dia berjalan kembali ke ruang pribadinya, pikirannya melayang ke masa lalu, mengingatkan dirinya pada semua pertempuran yang telah ia lalui untuk sampai ke titik ini. Ketika ia pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden, banyak yang meragukan kemampuannya. Namun, ia berhasil memenangi pertarungan itu dengan cara yang tak terduga, mengejutkan dunia, dan bahkan dirinya sendiri. Sekarang, dia harus menghadapi tantangan yang sama, mencari cara untuk bertahan, meskipun hampir seluruh dunia menentangnya. Namun, seiring berjalannya hari, keraguan itu perlahan-lahan terhapus. Trump semakin mantap dengan keyakinannya. Ini bukan sekadar masalah agama atau sejarah, tetapi tentang prinsip kebebasan, tentang bagaimana ia melihat dunia dan bagaimana Amerika harus berperan di dalamnya. Jika kita menyerah sekarang, itu akan menjadi kemenangan bagi mereka yang ingin mengontrol apa yang kita pikirkan, kata Trump dalam hatinya, seolah membenarkan keputusan yang semakin ia yakini. Di luar, protes semakin besar dan lebih intens. Ribuan orang memenuhi setiap sudut kota, dan lebih banyak lagi yang bergabung dengan aksi-aksi tersebut setiap harinya. Bahkan sejumlah selebritas dan tokoh terkenal turut turun ke jalan untuk mendukung protes ini. Beberapa pengunjuk rasa mulai merusak properti di sekitar Gedung Putih,
melemparkan benda-benda ke arah pagar pembatas. Polisi menanggapi dengan kekuatan yang lebih besar, mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang lebih buruk lagi. Namun, meskipun semua itu terjadi, Trump masih tak tergoyahkan. Malam itu, di tengah kekacauan yang semakin meluas, sebuah pidato mendesak dari para pemimpin dunia tiba di meja Trump. Mereka mengingatkannya akan pentingnya hubungan internasional dan mengingatkan akan dampak besar yang dapat ditimbulkan oleh pernyataannya terhadap stabilitas global. Peringatan itu datang dari banyak negara, Prancis, Inggris, Jerman, Rusia, bahkan negara-negara Muslim seperti Arab Saudi dan Turki. Surat itu penuh dengan kecaman, tetapi juga menunjukkan ketidakpastian global. Amerika Serikat adalah negara yang memiliki pengaruh besar. Keputusan Anda akan mengguncang dunia, begitu bunyi salah satu bagian surat dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Kami berharap Anda dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini untuk menjaga hubungan yang harmonis antara negara-negara kita. Namun, Trump tidak tergoyahkan. Ini bukan soal hubungan internasional, ini soal kita sebagai bangsa. Kita tidak bisa terus membiarkan dunia menentukan apa yang benar dan salah, katanya kepada penasihatnya, yang mengharapkan keputusan yang lebih diplomatis. Saat malam merangkak semakin larut, keputusan itu semakin terasa mendekat. Trump memutuskan untuk mengadakan konferensi pers yang akan disiarkan secara langsung. Semua media besar sudah dipersiapkan, dan para wartawan dari seluruh dunia berkumpul di luar Gedung Putih, menunggu pidato yang dipastikan akan menjadi salah satu yang paling ditunggu dalam sejarah modern. Beberapa jam sebelum konferensi pers dimulai, anggota kabinet dan penasihat seniornya memberikan satu-satunya saran yang mereka miliki, berbicara dengan hati-hati. Namun, Trump sudah memutuskan, ia ingin berbicara dengan tegas seperti yang biasa ia lakukan. Ia ingin menyampaikan pesan yang jelas. Amerika tidak akan tergoyahkan apapun yang terjadi. Akhirnya, ketika malam tiba, lampu sorot menyala terang di luar Gedung Putih. Semua mata tertuju pada Presiden Amerika Serikat yang dengan langkah pasti menuju podium. Sekali lagi, dunia menunggu apa yang akan ia katakan. Keputusan yang ia buat pada malam itu akan memengaruhi masa depan negara dan mungkin juga masa depan dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, mulai Trump dengan suara yang keras dan penuh keyakinan. Kami akan tetap teguh. Amerika tidak akan dipermainkan. Kami akan melanjutkan perjalanan ini dengan keberanian dan keyakinan tanpa takut pada apapun. Dunia harus tahu, kita adalah negara yang bebas dan kita akan tetap bebas. Dengan kata-kata itu, Trump membuat keputusan yang tak terelakkan. Dunia kini tahu bahwa Amerika Serikat akan terus berjalan di jalur yang ia pilih. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah keputusan itu akan membawa kemenangan bagi Trump atau justru membuka jalan bagi kejatuhannya? Keesokan harinya, setelah pidato Donald Trump yang penuh keyakinan itu, dunia mengamati dengan penuh perhatian. Pidato yang disampaikan di depan Gedung Putih dengan ribuan orang yang memadati jalanan dan media internasional yang menyimak setiap kata, memberikan dampak yang lebih besar dari yang bisa diperkirakan siapapun. Beberapa orang di dalam negeri mendukung penuh keputusan Trump, merasa bahwa presiden mereka akhirnya menunjukkan sikap tegas yang sangat mereka dambakan. Namun, di sisi lain kemarahan masyarakat semakin membuncah. Di luar Gedung Putih, demonstrasi semakin besar. Ribuan orang berkumpul di sepanjang trotoar, menyuarakan kemarahan mereka. Slogan-slogan menuntut agar Trump mengundurkan diri semakin banyak terdengar. Di sudut-sudut kota, kelompok-kelompok pendemo membakar bendera Amerika dan beberapa di antaranya mulai merusak fasilitas umum. Tidak ada yang bisa menghalangi gelombang protes ini. Keadaan semakin tegang, hampir mencapai titik ledakan. Malam itu, layar televisi menyala dengan berita-berita panas tentang dampak pidato presiden. Di berbagai saluran, para ahli, jurnalis, dan politisi mengomentari keputusan Trump yang terus mempertahankan pernyataannya. Presiden tampaknya memilih untuk memecah belah, bukan menyatukan, kata seorang komentator di CNN. Keputusan ini, jika terus didorong, bisa menjadi penghancur reputasi negara di mata dunia. Meskipun kritik datang dari berbagai pihak, banyak
juga yang memilih diam, sementara yang lainnya memperkuat pandangan mereka bahwa Trump adalah pemimpin yang tidak bisa digoyahkan oleh opini publik. Mereka yang mendukungnya melihat ini sebagai bentuk perjuangan melawan arus besar, sebuah perlawanan terhadap globalisme dan budaya politis yang mereka anggap merusak negara. Namun, situasi semakin memburuk. Dengan semakin banyaknya laporan tentang kerusakan yang terjadi akibat aksi protes, pemerintah mulai memperkuat kehadiran pasukan keamanan di berbagai tempat. Di beberapa kota, pasukan Garda Nasional dikerahkan untuk mengatasi kekacauan yang semakin meluas. Namun, bukan hanya protes yang menjadi masalah. Keamanan negara juga terganggu oleh ancaman dari kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi ini untuk menambah ketegangan. Kelompok radikal mulai muncul, menambah kerusuhan dengan memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat. Sementara itu, di Gedung Putih, situasi semakin tidak terkendali. Sebagian besar staf dan anggota kabinet mulai merasa bahwa mereka tidak dapat terus mendukung kebijakan Trump tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar negara. Bahkan, beberapa tokoh senior dari Partai Republik yang selama ini setia mendukungnya mulai berubah sikap. Mereka yang awalnya mencoba mendamaikan keadaan, kini mulai menarik diri dan menyarankan agar Presiden meninjau kembali keputusannya. Mike Pence, wakil presiden yang biasanya selalu berada di belakang Trump, mulai merasa cemas dengan situasi ini. Ia menyadari bahwa pernyataan Trump semakin mempengaruhi stabilitas politik Amerika Serikat. Dalam sebuah pertemuan pribadi dengan Trump di ruang Oval, Pence berbicara dengan hati-hati. "Donald," kata Pence, memulai pembicaraan dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. "Saya tahu Anda ingin bertahan dengan prinsip-prinsip yang Anda percayai. Tetapi situasi ini sudah mencapai titik yang sangat berbahaya. Negara ini tidak hanya terpecah, tetapi juga terancam kerusuhan yang lebih besar lagi. Apakah Anda benar-benar yakin dengan keputusan ini?" Trump menatap Pence, matanya tajam seperti biasa, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, sebuah keraguan yang samar di balik tatapannya. Namun, ia tetap mempertahankan sikapnya yang keras. "Mike, ini bukan soal pribadi. Ini tentang kebebasan. Kita tidak bisa dipaksa untuk tunduk pada norma-norma yang ingin dipaksakan oleh dunia luar. Ini adalah Amerika, dan kita akan melawan mereka yang ingin menjatuhkan kita," jawab Trump dengan nada tegas, meskipun ada getaran ketidakpastian dalam suaranya. Pence terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Trump, namun ia tahu bahwa ini bukanlah saat yang tepat untuk melanjutkan perdebatan lebih jauh. "Saya mengerti, Donald," jawabnya akhirnya. "Namun, kita harus mencari jalan untuk meredakan ketegangan ini, atau kita akan kehilangan kendali." Di sisi lain, di luar Gedung Putih, ketegangan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Dalam beberapa hari setelah pidato Trump, lebih banyak kota di seluruh negara bagian mengadakan unjuk rasa. Di beberapa tempat, kerusuhan mulai meluas menjadi tindakan kekerasan. Gerakan protes ini tidak hanya dihadiri oleh warga sipil, tetapi juga oleh kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah kerusakan. Di Seattle, beberapa gedung pemerintah dibakar, dan di Chicago, kerusuhan terjadi di pusat kota. Polisi berusaha mengendalikan keadaan, tetapi kekuatan yang mereka miliki tampaknya tidak cukup untuk meredakan situasi. Di tengah kekacauan ini, Donald Trump harus membuat keputusan besar yang dapat mengubah jalannya sejarah. Pada saat yang sama, ia menyadari bahwa ia bukan hanya berhadapan dengan protes domestik. Ini adalah krisis internasional yang kini mengancam kedudukan Amerika Serikat di dunia. Negara-negara besar mulai menilai Amerika tidak hanya berdasarkan kebijakan dalam negeri, tetapi juga sebagai pemimpin global yang harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Saat Trump kembali ke ruang pribadinya, di tengah kesunyian malam, pikirannya kembali terjerat dalam kebingungannya sendiri. Ia teringat akan segala hal yang telah membawanya sampai ke titik ini, perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan kritik. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang terus mendorongnya untuk bertahan. Dalam dirinya, dia merasa bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Lebih dari sekadar politik atau pemerintahan.
tetapi ujian tentang siapa dia sebenarnya dan bagaimana dia akan dikenang dalam sejarah. Dan sementara itu, di luar Gedung Putih, ribuan suara terus menggema, menuntut perubahan yang semakin jauh dari jangkauan. Dunia menunggu dengan cemas ketika pagi itu datang, langit Washington DC tampak kelabu, seolah mencerminkan suasana hati bangsa yang semakin terpecah. Pagi hari ini, suasana semakin tidak terkendali. Jalan-jalan utama dipenuhi dengan pengunjuk rasa, dan meskipun pasukan keamanan mulai diperbanyak, kekacauan tidak bisa dihentikan begitu saja. Aksi protes yang sebelumnya tampak terorganisir, kini semakin liar. Kekerasan semakin sering terjadi di berbagai kota besar. Di New York, demonstrasi berubah menjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi, sementara di Los Angeles, kerusuhan memuncak dengan beberapa toko yang dibakar dan kendaraan yang hancur. Di Gedung Putih, suasana tidak kalah tegang. Para penasihat, anggota kabinet, dan bahkan beberapa anggota Partai Republik mulai terlihat cemas. Mereka berkumpul di ruang rapat untuk membahas langkah selanjutnya. Walaupun mereka tahu bahwa keputusan Trump untuk tidak mundur telah membuatnya mendapatkan sejumlah dukungan, tetapi ketegangan yang ditimbulkan semakin besar dan berpotensi menghancurkan kestabilan negara. Penasihat seniornya, Kellyanne Conway, kembali berbicara dengan nada yang lebih serius, meskipun selalu dengan cara yang mendukung Trump. Kita harus mencari cara untuk meredakan ketegangan ini, katanya. Tapi jika kita terus bertahan dengan sikap yang sama, kita bisa kehilangan banyak orang yang selama ini mendukung kita. Tindak lanjut adalah kunci, Donald. Trump menatapnya dengan serius. Kita tidak bisa mundur. Dunia harus tahu siapa kita. Kita tidak akan terpengaruh oleh protes-protes ini. Suara Trump tegas, namun tidak bisa disembunyikan ada ketegangan yang lebih dalam di dalam dirinya. Dia tahu betul bahwa protes yang terjadi bukan hanya masalah di dalam negeri, tetapi juga soal image Amerika di mata dunia. Persoalan ini jauh lebih besar dari sekadar politik domestik. Kita tidak boleh memberi mereka kepuasan dengan mengubah keputusan kita, tambah Trump. Namun, beberapa orang di sekitarnya mulai merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk merenung. Tapi Pak Presiden, ujar Mike Pence, suara wakil presiden, itu terdengar lebih serius dari sebelumnya. Jika keadaan terus seperti ini, kita akan melihat kerusakan yang lebih besar. Apa yang bisa kita lakukan untuk menurunkan eskalasi ini tanpa terlihat seperti kita menyerah? Pence berbicara dengan hati-hati, ingin menjaga loyalitasnya kepada Trump, tetapi juga sangat sadar bahwa saat ini negara dalam bahaya. Trump terdiam beberapa saat mengamati para penasihatnya yang ada di ruangan itu. Ia tahu bahwa tidak semua orang sepakat dengan pendiriannya. Namun prinsip yang selama ini ia pegang erat, tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada yang bisa memaksanya untuk mundur, terus memotivasi langkah-langkahnya. Di sisi lain, kesadaran bahwa ketegangan ini bisa berlanjut tanpa henti menambah beban pikirannya. Pagi itu, sebelum rapat berakhir, Trump memutuskan untuk melakukan langkah yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, berbicara kepada negara. Mungkin sudah saatnya baginya untuk mengeluarkan pernyataan langsung untuk menenangkan masyarakat dan memberi penjelasan. Tapi ia juga tahu, apapun yang ia katakan, itu bisa menjadi titik balik yang lebih jauh. Ketegangan ini harus diselesaikan dengan cerdas, atau seluruh negaranya akan terpecah lebih dalam lagi. Pada malam yang sama, acara televisi yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Semua saluran berita besar menyiarkan pidato Trump secara langsung, termasuk CNN, Fox News, dan NBC. Semua mata tertuju pada layar, dan tidak hanya orang Amerika yang menunggu, melainkan seluruh dunia. Di ruang oval, Trump berdiri dengan tegap di depan kamera, matanya tajam, wajahnya tetap menunjukkan ketegasan yang selama ini menjadi ciri khasnya. Ia mengatur napasnya sejenak sebelum mulai berbicara. Saudara-saudara sekalian, kata Trump dengan suara yang lantang, saya tahu bahwa banyak dari kalian merasa terkejut dan marah dengan pernyataan saya beberapa waktu lalu. Tetapi izinkan saya menjelaskan satu hal dengan jelas. Tidak ada yang lebih penting bagi saya selain negara ini dan masa depan Amerika Serikat.
Ia melanjutkan, Amerika adalah negara yang dibangun atas kebebasan. Kami telah berjuang keras untuk mempertahankan kebebasan itu selama lebih dari 200 tahun. Dan hari ini kita berada di persimpangan jalan. Kita tidak bisa membiarkan siapapun, termasuk mereka yang ingin memecah belah kita, untuk menentukan masa depan negara ini. Trump melanjutkan dengan nada yang lebih tenang, tetapi tetap penuh keyakinan. Saya tidak menyesal dengan apa yang saya katakan. Namun, saya juga tahu bahwa kita harus berdialog, kita harus membuka ruang bagi semua suara yang berbeda. Tidak ada negara yang bisa maju jika kita terus terpecah belah. Amerika adalah tempat di mana perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa kita satu bangsa. Kita akan melalui ini bersama. Di luar Gedung Putih, ribuan orang menonton pidato tersebut, namun suasana tidak serta-merta mereda. Ada yang merasa terhibur dan berharap pidato itu adalah langkah pertama menuju penyelesaian, tetapi banyak juga yang merasa bahwa Trump hanya berbicara untuk menenangkan situasi tanpa mengambil langkah nyata. Di Washington DC, protes tetap berlangsung. Bahkan setelah pidato itu, beberapa kelompok yang lebih radikal mulai mengecamnya lebih keras, menuduh Trump hanya bermain aman dan tidak benar-benar menunjukkan empati terhadap mereka yang merasa dihina. Kata-katanya mungkin terdengar bagus, ujar salah seorang pemimpin protes di tengah kerumunan. Namun, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sementara itu, di dalam Gedung Putih, banyak yang merasa bahwa pidato itu bukanlah akhir dari masalah. Itu hanya awal dari perubahan besar yang mungkin akan segera datang. Beberapa penasihat Trump merasa bahwa keputusan besar harus segera diambil, baik dalam kebijakan domestik maupun luar negeri. Mereka tahu bahwa langkah berikutnya bisa menentukan apakah Trump akan tetap berada di puncak kekuasaan, ataukah malah terjerumus dalam krisis yang tak terelakkan. Di dunia internasional, kritik terhadap Amerika Serikat semakin meluas. Negara-negara yang sebelumnya merupakan sekutu dekat, kini mulai menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan yang diambil Trump. Pihak-pihak yang selama ini mendukung Trump mulai mempertanyakan apakah ia masih memiliki visi yang jelas untuk masa depan global Amerika. Sementara itu, di Washington, beberapa anggota Partai Republik yang dulu setia mulai berbicara lebih terbuka tentang kemungkinan pemakzulan. Meskipun beberapa masih mendukung Trump, ada juga yang mengakui bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Semakin lama, semakin banyak suara dari dalam Partai Republik yang menginginkan perubahan. Mungkin pemimpin baru yang bisa membawa negara keluar dari kehancuran politik yang semakin nyata. Dalam hati Trump, keputusan besar semakin mendekat. Ia harus memilih apakah ia akan tetap bertahan dengan jalan yang telah ia pilih, ataukah ia akan membuka peluang untuk perubahan besar yang bisa menyelamatkan dirinya dan negaranya dari keterpecahan yang lebih parah. Beberapa hari setelah pidato, yang mencoba meredakan ketegangan, situasi semakin memburuk. Di Washington DC, kerusuhan masih berlangsung, meskipun sedikit mereda di beberapa titik. Namun, kekuatan besar yang muncul dari protes-protes tersebut tak bisa disangkal. Protes yang sebelumnya bersifat damai kini dipenuhi dengan aksi kekerasan yang semakin meluas. Dari New York hingga Chicago, dari Los Angeles hingga Miami, Amerika Serikat merasakan dampak dari keputusan yang diambil Trump. Dan di dalam Gedung Putih, ketegangan juga tidak kalah besar. Setiap malam, Trump terbangun dari tiduran singkatnya, memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Setiap keputusan yang diambilnya akan berimbas pada seluruh masa depan politiknya, dan mungkin juga masa depan Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Ada pertanyaan besar yang menghantui pikiran Trump. Apakah ia akan terus mempertahankan pendiriannya, ataukah situasi ini sudah begitu jauh dari kendali sehingga perubahan besar tak terhindarkan? Krisis ini tidak hanya terjadi di dalam negeri. Dunia internasional mulai mempertanyakan kepemimpinan Amerika. Negara-negara besar yang sebelumnya memiliki hubungan baik dengan Amerika kini meragukan kekuatan diplomatik negara ini. Negara-negara Eropa mulai menuntut agar Amerika Serikat lebih responsif terhadap protes dalam negeri yang semakin liar. Bahkan, pemimpin-pemimpin dunia yang dulu mendukung Trump mulai merasa bahwa ia telah kehilangan arah.
Pada suatu malam yang kelabu di ruang oval, Trump berdiri di depan jendela besar yang menghadap ke Taman Gedung Putih. Matanya terfokus pada langit yang gelap, seolah mencoba mencari jawaban di luar sana. Pikirannya melayang ke masa lalu saat ia pertama kali memulai kampanye kepresidenannya. Waktu itu dunia meragukannya, namun ia berhasil memenangkan hati banyak orang, menjadi Presiden Amerika Serikat dengan cara yang tak terduga. Kini, di saat yang krusial ini, ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang lebih sulit dari yang pernah ia hadapi sebelumnya. Mike Pence, wakil presiden yang selama ini mendampinginya, masuk ke dalam ruangan. Ia duduk di kursi yang berhadapan dengan Trump, menyadari bahwa situasi ini lebih dari sekadar persoalan politik. "Donald," mulai Pence dengan suara hati-hati, "saya tahu Anda ingin mempertahankan prinsip Anda. Tapi kita harus mengakui bahwa keadaan ini semakin buruk. Jika ini terus berlangsung, kita bisa kehilangan lebih banyak lagi, baik dari segi politik maupun hubungan internasional." Trump tidak langsung menjawab. Ia berbalik menghadap Pence, matanya tajam. Ia bisa merasakan ketegangan dalam suara Pence dan dalam dirinya muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa terjebak dalam pilihan yang tak ada jalan keluar. Pada satu sisi, ia merasa bahwa mundur sama saja dengan mengakui kekalahan, sebuah pengkhianatan terhadap mereka yang telah mendukungnya. Namun di sisi lain ia tahu bahwa jika terus bertahan, negara ini bisa lebih hancur. "Kita harus bertahan, Mike," kata Trump akhirnya, suara keras dan penuh tekad. "Ini adalah ujian terbesar dalam hidup saya. Jika kita mundur, kita tidak hanya menghancurkan karier saya, tetapi juga masa depan negara ini." Pence menatapnya dengan penuh perhatian. "Saya mengerti, Donald. Tetapi kita harus berpikir lebih jauh dari sekadar kebanggaan pribadi. Apa yang terjadi jika protes ini semakin membesar? Apa yang terjadi jika lebih banyak negara mulai menekan kita untuk berubah? Kita perlu merespons dengan kebijakan yang lebih bijaksana." Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara detakan jam dinding yang berderak. Trump merasakan tekanan yang begitu besar. Di luar sana, seluruh dunia menantinya untuk membuat keputusan. Sebuah keputusan yang bisa mengubah arah sejarah. Namun, saat itulah sebuah laporan masuk yang datang dari Mark Zuckerberg, pendiri Facebook yang telah lama menjadi tokoh kontroversial dalam dunia politik. Laporan itu berisi analisis dari berbagai jaringan sosial yang menunjukkan bahwa protes semakin meluas dan media sosial memainkan peran besar dalam memperburuk situasi. Protes-protes ini tidak hanya berlangsung di dunia nyata, tetapi juga digalakkan dengan cepat di dunia maya. Dengan kelompok-kelompok yang lebih radikal semakin banyak mendapatkan dukungan. Bahkan, beberapa kelompok internasional mulai ikut dalam kampanye menuntut Trump mundur dari jabatannya. Zuckerberg, yang telah lama berhubungan dengan Trump melalui beberapa saluran komunikasi, meminta pertemuan pribadi dengan Presiden. Ia merasa bahwa semakin lama ketegangan ini dibiarkan, dampaknya bisa semakin besar, baik bagi Amerika Serikat maupun bagi seluruh dunia. Dengan kecermatan yang tinggi, Zuckerberg menyarankan agar Trump melakukan tindakan lebih jauh untuk meredakan ketegangan. "Apa yang kita lihat sekarang adalah bukan hanya protes. Ini adalah ancaman terhadap stabilitas sosial Amerika," kata Zuckerberg dengan serius. Media sosial, yang dulu digunakan untuk mempersatukan, kini menjadi alat untuk memperburuk perpecahan. Ini bukan lagi hanya soal politik. Ini soal masa depan Amerika Serikat. Trump mendengarkan dengan seksama. Ia tidak pernah menganggap media sosial sebagai ancaman serius, tetapi saat ini, suara-suara dari seluruh dunia dan bahkan dari dalam negeri mulai meresahkan. Mungkin ada kebenaran dalam apa yang dikatakan Zuckerberg. Protes ini tidak bisa dianggap remeh, dan dampaknya akan mempengaruhi posisi Amerika Serikat di mata dunia. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan rapat-rapat darurat, diskusi panjang tentang bagaimana mengatasi krisis ini. Ada banyak pilihan yang diajukan, tetapi tidak ada yang memberikan solusi instan. Beberapa penasihat menyarankan agar Trump mengubah kebijakan luar negeri untuk meredakan ketegangan internasional, sementara yang lain menginginkan agar ia melunak terhadap protes domestik. Akhirnya,
Sebuah kesepakatan dicapai di antara para penasihat. Trump akan memberikan sebuah pidato besar kepada rakyat Amerika, yang kali ini akan lebih menyentuh sisi empati dan persatuan. Tidak hanya untuk meredakan ketegangan di dalam negeri, tetapi juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika Serikat masih memiliki kekuatan moral untuk memimpin. Pidato ini akan menjadi momen krusial. Apakah itu akan membawa perubahan ataukah hanya sebuah upaya yang sia-sia untuk mengatasi ketegangan sementara? Namun saat persiapan untuk pidato itu dimulai, Trump merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa ini adalah titik balik, bukan hanya dalam masa jabatannya sebagai presiden, tetapi dalam dirinya pribadi. Ia harus memilih apakah ia akan terus berdiri teguh dengan prinsip yang selama ini ia yakini, ataukah ia akan membuka ruang bagi dialog yang lebih luas, sebuah jalan tengah yang mungkin dapat membawa kedamaian kembali ke negara yang sedang terpecah ini. Dengan pidato yang telah disiapkan, Trump berdiri di ambang pintu keputusan terbesar dalam hidupnya. Dunia menunggu, dan ketegangan di luar sana semakin meningkat. Apa yang akan ia katakan? Dan apakah ini akan menjadi langkah pertama menuju rekonsiliasi, atau justru menjadi jalan yang lebih panjang menuju keretakan yang tak terhindarkan? Pagi itu, langit Washington DC tampak lebih cerah daripada biasanya. Meskipun suasana hati masyarakat tidak menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Setelah berhari-hari mempersiapkan pidato besar yang akan mengubah segalanya, Donald Trump kembali berdiri di depan cermin besar di ruang oval. Ia menatap dirinya sendiri, mencoba menenangkan pikirannya yang terombang-ambing antara rasa cemas dan keyakinan. Ia tahu bahwa pidato yang akan disampaikan hari ini bisa menjadi titik balik dalam perjalanan kepresidenannya, bahkan mungkin dalam sejarah Amerika Serikat. Tidak hanya keputusan yang akan diambilnya sebagai pemimpin negara, tetapi juga keputusan yang akan menentukan masa depannya. Ada banyak orang yang menantikan langkah berikutnya dari seorang Donald Trump, baik yang mendukungnya dengan sepenuh hati, maupun mereka yang berusaha menjatuhkannya. Di luar Gedung Putih, ribuan orang sudah mulai berkumpul, menunggu acara yang disiarkan langsung oleh media. Demonstrasi masih berlangsung, meskipun sedikit lebih terkendali. Beberapa kelompok yang sebelumnya radikal mulai mereda, sementara yang lainnya tetap bersikukuh pada tuntutannya. Ketegangan di luar sana jelas terasa di setiap sudut kota, namun kini dunia tertuju pada Gedung Putih dan apa yang akan diucapkan oleh Trump. Di dalam Gedung Putih, staf-staf presiden telah siap dan setiap saluran berita siap untuk menyiarkan pidato tersebut. Semua mata tertuju pada satu sosok, Donald Trump. Dengan langkah pasti, ia menuju podium. Mikrofon telah disiapkan. Beberapa detik terasa begitu panjang, karena suasana di dalam ruangan seakan membeku. Trump menatap hadirin yang ada di depannya, yang terdiri dari staf, penasihat, dan sejumlah wartawan terpilih. Namun, yang benar-benar menunggu adalah jutaan orang di luar sana, di seluruh Amerika, bahkan dunia. Ketegangan hampir bisa dirasakan. Aku berdiri di sini hari ini bukan hanya sebagai Presiden Amerika Serikat, kata Trump dengan suara yang tegas dan lantang. Aku berdiri di sini sebagai seseorang yang mendengar setiap suara yang datang dari rakyat Amerika, baik yang mendukungku maupun yang menentang. Kita semua adalah bagian dari negara ini, dan kita harus mencari jalan untuk bersatu. Namun, alih-alih berbicara dengan nada keras dan penuh tantangan seperti yang biasa ia lakukan, kali ini ada kelembutan dalam suaranya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menemukan cara untuk menyentuh hati mereka yang mendengarkan. Saya mengerti bahwa banyak dari kalian merasa terluka dan marah. Saya mengerti bahwa negara kita sedang berada di persimpangan yang sulit. Ketegangan yang terjadi saat ini tidak bisa diabaikan. Kita tidak bisa membiarkan kebencian menguasai kita. Kita adalah bangsa yang besar, dan kita harus bersama-sama menghadapi tantangan ini. Dengan kata-kata yang lebih mendalam, Trump mulai berbicara tentang pentingnya persatuan. Ia menyampaikan bahwa meskipun Amerika memiliki perbedaan pendapat, nilai-nilai dasar negara ini, kebebasan, keadilan, dan rasa hormat, harus menjadi landasan bagi semua orang. Ia mengakui bahwa kebijakan yang telah diambilnya mungkin telah menimbulkan kekhawatiran, namun ia juga menegaskan bahwa sebagai pemimpin,
Ia bertanggung jawab untuk mendengarkan semua suara, bukan hanya yang sejalan dengan dirinya. Amerika tidak bisa dipimpin dengan kebencian, dengan ketidakpercayaan terhadap sesama, lanjut Trump. Kita harus menemukan cara untuk berbicara dengan satu sama lain. Kita harus mencari jalan tengah, meski itu sulit, karena hanya dengan cara itu, kita bisa kembali membangun negara ini. Tidak ada yang lebih penting bagi saya daripada masa depan negara ini, dan masa depan itu harus dibangun atas dasar persatuan. Ada keheningan yang panjang setelah pidato itu berakhir. Sungguh, banyak yang terkejut. Beberapa orang yang hadir di ruangan itu tercengang dengan perubahan nada dan pendekatan yang diambil Trump. Tidak sedikit yang merasa bahwa ini adalah titik balik dari sikap keras kepala yang selama ini menjadi ciri khasnya. Namun, di luar Gedung Putih, reaksi masyarakat bervariasi. Di beberapa tempat ada yang merasa lega. Mereka merasa bahwa akhirnya ada niat untuk berdialog dan mengatasi krisis ini dengan cara yang lebih bijaksana. Namun, di tempat lain, pidato itu dianggap tidak cukup. Banyak yang menganggap bahwa kata-kata Trump terlalu terlambat dan tidak memiliki kekuatan nyata untuk meredakan kerusuhan yang sudah begitu mendalam. Protes tidak berhenti setelah pidato tersebut. Demonstrasi masih terjadi di beberapa kota besar, dan berbagai kelompok politik tetap berkeras dengan tuntutan mereka. Beberapa anggota partai oposisi menilai pidato itu sebagai upaya Trump untuk menjaga citra dirinya, tanpa benar-benar melakukan perubahan substansial. Bahkan, ada yang menganggap pidato itu sebagai langkah politik untuk mempertahankan kekuasaannya, bukan solusi nyata bagi perpecahan yang terjadi. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah reaksi dari dalam Partai Republik. Banyak anggota yang sebelumnya mendukung Trump kini merasa bahwa pidato itu hanya sekadar manuver politik. Kekecewaan semakin menggunung. Ada yang merasa bahwa ini adalah waktunya untuk menghadapi kenyataan. Trump tidak bisa lagi mempertahankan posisinya. Pergeseran opini ini membuat kekuasaan Trump semakin terancam. Di tingkat parlemen, suara-suara yang menginginkan pemakzulan mulai menguat. Meskipun masih ada banyak anggota yang setia padanya, jumlah yang mendukung semakin berkurang. Di sisi lain, tekanan internasional juga semakin berat. Negara-negara besar mulai mempertanyakan komitmen Amerika Serikat terhadap stabilitas global. Beberapa negara yang tergabung dalam aliansi besar mulai memperingatkan bahwa jika ketegangan ini tidak segera diatasi, mereka akan mengubah hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Pada akhirnya, meskipun pidato Trump mengundang banyak reaksi, itu tidak cukup untuk meredakan semua ketegangan. Situasi semakin memburuk, dan dalam waktu yang tidak lama, Presiden Donald Trump menghadapi kenyataan yang lebih pahit. Masa kepresidenannya hampir berakhir. Setelah beberapa bulan penuh gejolak, dan dengan tekanan dari dalam dan luar negeri yang semakin besar, Trump akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Keputusan itu diumumkan dalam konferensi pers yang penuh dengan ketegangan. Dunia menyaksikan dengan penuh perhatian saat Trump mengatakan, "Saya mengerti bahwa negara ini membutuhkan pemimpin yang dapat menyatukan dan membawa perubahan. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan segalanya, saya mengumumkan bahwa saya akan mundur dari jabatan Presiden Amerika Serikat." Di luar Gedung Putih, tidak ada sorakan kemenangan. Tidak ada perayaan besar. Hanya sebuah keheningan, seolah seluruh dunia sedang menunggu bagaimana Amerika Serikat akan bangkit dari krisis ini. Pundak-pundak berat kini dipikul oleh pemimpin baru yang harus menghadapi tantangan besar untuk menyembuhkan luka-luka sosial dan politik yang telah dalam. Dengan mundurnya Trump, babak baru dalam sejarah politik Amerika Serikat dimulai. Tetapi pertanyaan yang tersisa adalah, apakah negara ini akan bisa sembuh dari perpecahan yang begitu dalam? Waktu yang akan menjawab.